Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana atas berkat rahmat, nikmat serta kurnianya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 12 yang berjudulkan membangun perpustakaan di atas membangun perpustakaan di atas fondasi etika kepustakawanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Perdana Agusti Tarigan. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri, dan juga ada teman saya Mia Maulida sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang pertama itu kita masuk ke pengertian profesi dan pustakawan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan. Menurut Hareva 2004, berasal dari bahasa Latin, yaitu professus yang bermakna dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan atau pengakuan. Lalu menurut Purwono 2013, seorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesor. Istilah profesional ini digunakan untuk aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir. Lalu ada pustakawan, merupakan seseorang yang bekerja di bidang perpustakaan melalui pendidikan ilmu perpustakaan. Menurut Sudarsono 2008, kata pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi, dan perpustakaan. Lalu menurut Purwono 2013 mengemukakan pustakawan yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal, atau di Indonesia kriteria pendidikan minimal D2 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar etika kepustakawanan. Yang pertama itu keadilan dalam pelayanan. Maksudnya itu pustakawan harus memberikan layanan kepada semua pengguna dengan perbedaan tanpa membedakan antara etnis, agama, breed, status sosial, usia, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Lalu yang kedua itu menjaga kerahasiaan dan privasi pengguna. Maksudnya itu data pribadi dan kebiasaan gaya hidup yang pengguna adalah informasi rahasia. Pustakawan harus menjaga kerahasiaan ini dan tidak menukarnya dengan pihak lain tanpa izin. Lalu yang ketiga itu komitmen terhadap akses informasi. Maksudnya ini pustakawan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan akses ke informasi terbesar yang mungkin, terutama informasi yang valid, objektif, dan bermanfaat. Informasi tidak boleh disensor kecuali melanggar hukum atau norma yang berlaku. Baru yang keempat itu tanggung jawab profesional. Pustakawan perlu melakukan tugas mereka dengan jujur secara menyeluruh dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Terus masih perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Baru yang kelima itu menghormati hak kekayaan intelektual atau HKI. Dalam mengelola dan menyediakan layanan untuk koleksi, pustakawan harus menghormati hak cipta dan tidak mendukung plagiarisme atau perilaku pelanggaran hak cipta. Baru yang keenam itu yang terakhir, integritas dan kejujuran. Maksudnya itu semua keputusan dan tindakan pustakawan harus didasarkan pada integritas dan integritas. Kamu tidak boleh menyalahgunakan pihak berwenang dalam pengadaan, manajemen koleksi, atau interaksi dengan pengguna.
Pentingnya etika dalam membangun perpustakaan. 1. Etika adalah fondasi utama layanan perpustakaan dalam membentuk layanan yang adil, profesional, dan terpercaya dengan menunjukkan sikap pustakawan terhadap pengguna, informasi, dan tanggung jawab sosial. Kedua, menjamin kesetaraan layanan untuk semua pengguna dengan tanpa diskriminasi latar belakang apapun. Perpustakaan menjadi ruang terbuka dan inklusif. 3. Melindungi hak dan privasi pengguna dengan mementingkan yang di era digital ini menunjukkan rasa aman dan kepercayaan bahwa perpustakaan adalah tempat netral. 4. Mendorong integritas kerja pustakawan dengan tidak menyalahgunakan wewenang, bertindak jujur dan adil demi kepentingan bersama. Yang kelima yaitu menjaga kepercayaan dan identitas perpustakaan. Tanpa etika, perpustakaan bisa menjadi tempat yang tidak adil, berpihak, bahkan menyesatkan. Etika membuat perpustakaan tetap relevan dan dihargai masyarakat. Penerapan etika perpustakaan dalam praktek layanan perpustakaan di era digital. Yang pertama, ada perpustakaan kini tidak hanya menjadi ruang fisik, tapi juga digital, seperti adanya layanan katalog, e-book, dan konsultasi referensi kini tersedia online. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Data seperti identitas, riwayat pencarian, dan minat pengguna harus dilindungi. Pustakawan wajib mencegah penyalahgunaan data oleh pihak luar. Yang ketiga, menjamin akses digital yang adil dengan tidak semua orang punya perangkat atau internet yang memadai. Jadi pustakawan harus bisa mencari solusi agar semua orang tetap bisa mengakses informasi. Yang keempat, menyajikan informasi digital yang valid dan netral. Hindari penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Pustakawan juga harus bertugas memverifikasi dan menyusun informasi yang benar dan terpercaya. Yang kelima, menghormati hak kekayaan intelektual dengan tidak memperluaskan bahan digital secara ilegal, mengikuti aturan lisensi dan hak cipta. Yang keenam, yaitu pustakawan harus melek teknologi dan etika. Tidak cukup hanya menguasai teknologi, harus memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab profesional yang tinggi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.